Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusya Ali dari jurusan Teknik Elektro Universitas Malik Saleh. Bila di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi medan elektromagnetik yang saya ambil dari buku Skom Series pada bab 10, yaitu induktansi dan rangkaian magnetik. Langsung aja. Induktansi dan rangkaian magnetik. Materinya yang pertama, tegangan induksi diri, induktor dan indikator bentuk-bentuk baku, induksi internal rangkaian magnetik, dan linearitas kurva B dikurang H, hukum ampere bagi rangkaian magnetik. 8. Teras dengan celah udara, 9. Kumparan ganda, dan yang terakhir rangkaian magnetik paralel. Kita mulai dari yang pertama, tegangan induksi diri. Suatu tegangan akan timbul pada terminal kumparan N lilitan, di mana flux bersama V bagi lilitan itu berubah dengan waktu. Tegangan induksi atau imbas yang diberikan hukum Faraday. V sama dengan minus N dikali D pi per detik. Dengan mendefinisikan induktansi diri dari kumparan itu, L sama dengan N dikali D pi per detik. Hukum Faraday dapat dituliskan ke dalam bentuk V sama dengan L dikali DI per dt, satuan I Henry, di mana 1 Henry sama dengan 1 Weber atau ampere. Weber per ampere. Kedua, induktor dan induktansi. Induktor juga disebut induktansi, dibentuk oleh dua penghantar yang terpisah pada ruangan bebas dan tersusun sedemikian hingga flux magnetik dari suatu yang terkait dengan yang lain. Untuk arus-arus statis I atau yang paling jauh sampai frekuensi rendah dalam penghantar itu, misalkan flux total yang mengaitkan penghantar tersebut adalah lambda NP bagi kumparan, P bagi kumparan, maka induktansi induktor tadi definisikan sebagai L lambda per I. Persamaan pendefinisian seperti yang telah gambar bandingkan dengan ungkapan bagi hambatan R bab 6 dan kapasitansi bab 5 perkalian dari nol. Maka induktansi dari induktor tadi didefinisikan sebagai L sama dengan lambda per I. Ketiga, bentuk-bentuk baku. Di samping penghantar koaksial, beberapa bentuk paling mengkonfigurasi penghantar induktansi yang diinginkan. Persamaan-persamaan pendefinisian seperti yang telah dikemukakan dapat diterapkan di sini untuk memperoleh ungkapan bagi L, kecuali dalam kumparan berteras udara yang ungkapannya didapatkan secara empiris. Semua dimensi adalah meter. Induktansi internal. Flux magnetik ada juga yang melalui penampang dalam penghantar. Flux internal ini menimbulkan induktansi internal yang biasanya kecil dibandingkan induktansi eksternal, dan sebab itu sering diabaikan. Di dalam penghantar yang berjari-jari A, hukum ampere memberikan H dengan IR per 2pi A2 dikali A pi, dan B sama dengan mu AI R per 2pi A2 dikali A
skrip. Penghantar yang lurus hendaknya dibayangkan sebagai bagian pendek dan torus tak berhingga. Maka filamen harus menjadi lingkaran dengan jari-jari yang tak terhingga. Garis-garis flux menembus IDR hanya memiliki filamen yang jaraknya dari poros penghantar lebih kecil dari R. Jadi, permukaan terbuka yang dibatasi oleh salah satu filamen itu dipotong sekali atau N kali N ganjil oleh arus total sehingga kaitan flux total diberikan oleh rumus lambda sama dengan integral PR2 per PA2 dikali dP atau flux sama dengan integral 0A dikali PR per PA2 dikali mu AIR per 2 PA2 dikali IDR sama dengan mu AII per 8 Pi. Selanjutnya, rangkaian magnetik hukum Ampere diterapkan pada lintasan C yang melalui kumparan panjang teratas udara. Hasilnya adalah integral H dikali dl sama dengan N. Tetapi di luar kumparan garis, flux tersebut sangat memancar sehingga B kecil harganya. Praktisnya flux itu terbatas di dalam kumparan saja. Dan sebagai akibatnya H sama dengan N per I. Non-linearitas kurva B dikurang H. Suatu sampel bahan ferromagnetik diperiksa dengan jalan memberi harga H yang pertama besar dan mengukur nilai-nilai mu R-nya dapat dihitung dari kurva B dikurang H memakai rumus mu R sama dengan B per mu OH per mu 0H. Hukum Ampere bagi rangkaian magnetik. Pertama, suatu kumparan dengan N lilitan arus I yang melilit teras ferromagnetik menghasilkan gaya gerak magnetik atau GGM disingkatnya. GGM yang diberikan oleh N. Untuk GGM ini sering digunakan simbol F, satuannya ampere. Hukum ampere yang diterapkan di lintasan tengah-tengah teras yang di N yang ditunjukkan memberikan F sama dengan NI sama dengan integral H dikali dl sama dengan integral 1P dikali atau P ditambah integral 2H dikali dl tambah integral 3H dikali dl sama dengan H1I1 tambah H2I2 tambah H3I3. Perbandingan dengan hukum Kirchhoff pada rangkaian 3 resistor dan GGL4 yaitu V sama dengan V1 ditambah V2 tambah V3 agar F dipandang sebagai kenaikan NI dengan nilai-nilai H sebagai penurunan NI, mengambil analogi dengan kenaikan tegangan F dan penurunan tegangan V1, V2, dan V3. Flux V adalah analog dengan arus I, sedangkan reluktansi R analog dengan hambatan R. Suatu ungkapan untuk reluktansi dapat diperoleh dengan cara seperti ini, penurunan I, dengan cara penurunan I sama dengan BA dikali penurunan I itu penurunan I sama dengan BA dikali L per mu A sama dengan PR K sama dengan mu L per mu A kali H
pangkat minus 1. Jika semua rektangel diketahui, maka dapat ditulis F sama dengan NI sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 sebagai persamaan rangkaian magnetik. Namun μr bagi bahan yang dipakai meski diketahui terlebih dahulu harga-harga reduktansinya itu dapat dihitung, dan hanya setelah B atau H diketahui baru nilai μr dapat kita tentukan. Pula jadi dengan hubungan R sama dengan L per dengan hubungan jadi ini berbeda dengan hubungan R sama dengan L per sigma A. Selanjutnya kumparan ganda. Dua atau lebih kumparan dapat pada suatu teras menjadikan rupa sehingga GGM saling memperkuat ataupun saling berlawanan. Suatu permisalan tertentu bagi arah flux P dapat saja mengandung dua atau lebih sumber tegangan. Hasil negatif menandakan flux tadi sesungguhnya adalah arah yang berlawanan. Terakhir, rangkaian magnetik paralel. Metode penyelesaian masalah rangkaian magnetik paralel adalah seperti disarankan ekuivalennya. Cabang yang sebelah kiri mengandung kenaikan NI di samping suatu penurunan NI. Penurunannya sebagai berikut. 2F dikurang H1I1 kurang H2I2 F dikurang H1I1 sama dengan H2I2 sama dengan H3I2. Itu P sama dengan P2 ditambah P3. Sekian dari saya video penjelasannya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kalimat dan kata, saya mohon maaf. Saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.